Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Nah, apa yang akan terjadi bila kalian belanja di supermarket, kemudian tas belanjaan kalian tertinggal di supermarket itu? Apa yang akan terjadi? Apakah kalian bisa mendapatkan kembali tas belanjaan kalian, atau orang yang menemukan tas belanjaan kalian itu akan membawa pulang belanjaan kalian itu? Nah, itulah yang terjadi dengan istri aku hari ini. Dia belanja, kemudian dia lupa tas belanjaannya di supermarket itu. Nah, ikuti, simak video ini. Dan juga aku akan mengacau-ngacaukan otak kalian. Itulah orang Malaysia mengatakan akan dikacau-kacau ya. Aku akan tayangkan dua video bersamaan yang ada di layar Anda ini. Aku akan melihat apakah otak kalian bisa menghandle melihat nonton dua video yang bersamaan. Oke, silakan simak ya. Ini adalah lucky day kalian ini. Nonton satu video, buy one get one free. Nonton satu video dan dapat video kedua gratis. Silahkan simak, ini video yang gila. Oke. Halo. Selamat pagi, siang, sore, dimanapun kalian berada. Aku saat ini sedang dalam perjalanan pulang, mau ngeyel, sekalian ngevlog ya. Cerita-cerita apa ya? Ini aku berdirikan seperti ini ya. Nah, seperti inilah perjalanan pulang dari toko. Nah, aku akan cerita tentang aku ke toko ini karena istri aku tadi belanja. Dia belanja sendiri. Setelah dia belanja, dia scan barang-barangnya, terus ada satu kantong yang ketinggalan di sana. Sewaktu dia pulang, dia pikir dia sudah ambil semua kan. Sewaktu dia pulang, loh, kok dua barang nggak ada di sini. Satunya susu, satunya itu ada apa itu pastry ya. Nah, terus akhirnya dia cari sana cari sini, dia berpikir kemana ini barangnya kok hilang. Dia ke mobil dicari-cari, nggak ketemu di mobil. Terus dia pikir pasti ketinggalan di tokonya tadi, dia lupa membawa gitu. Akhirnya ya aku disuruh beli lagi, maksudnya gitu. Karena dia butuh susu, dengan itu satunya lagi itu pastry, kue frozen gitu untuk camilan dia. Jadi aku bilang coba dilihat ke sana, kalau ada ya ambil, kalau nggak ada ya beli lagi gitu. Terus aku ke toko beli. Sebelum aku beli, aku tanya dengan customer service, apakah ada orang yang mengembalikan barang. Tadi istri aku belanja di sini, tapi ada dua item yang tidak ada. Jadi menurut dia lupa di tempat kasir gitu. Terus orang di customer service, dia nggak bertele-tele, dia lihat itu resitnya, dia lihat kan tanda terima belanja itu, dia lihat, oke. Kamu ambil aja barang ini, dua barang ini, ambil susu dengan pastry-nya, terus kamu bawa ke sini. Hanya itu saja, dia bilang. Apa ada orang yang menemukan? Dia bilang mungkin ya, mungkin tidak, tapi nggak apa-apa. Kamu ambil aja kedua barang ini, terus bawa ke customer service, bawa ke sini.
Terus aku kira mungkin disuruh bayar lagi ya. Ya nggak apa-apa, itu kesalahannya istri aku kan. Jadi aku ambil susu, terus aku ambil pastry yang istri aku beli tadi itu ya, yang hilang itu. Terus aku bawa ke customer service. Terus cewek yang di customer service bilang oke, have a nice day. Dia bilang, dia nggak menyuruh aku bayar, nggak menyuruh apa-apa. Padahal itu kesalahan istri aku loh. Padahal itu kesalahan istri aku yang lupa. Mungkin ada orang yang mengembalikan, mungkin tidak juga. Nah inilah kebaikan di sini itu seperti itu. Jadi kalau misalkan aku mau belok kiri dulu, kita kehilangan barang itu biasanya ada orang yang mengembalikan, tapi biasanya juga tidak ya. Dan kalau tidak begitu, biasanya toko supermarket itu dia tidak pusing, dia gantikan begitu. Ya seperti inilah pengalaman aku. Aku pernah juga pengalaman aku ada di airport 2 kali. HP aku ketinggalan di tempat tunggu itu ya, sewaktu di airport di Philadelphia. Terus aku sudah mulai mau masuk, aku baru ingat mana HP aku. Terus aku cari lagi ya, jualan ke sana, cari HP-nya masih ada di situ, nggak ada orang yang ngambil. Tapi jangan dicoba ya, kalian harus tetap waspada ya, apalagi di airport ya. Nah, ada hal juga yang terjadi sewaktu aku ke Singapura dengan anak aku ya. Anak aku waktu itu masih umur 6 tahun dengan 8 tahun gitu. Nah dia itu aku kasih tas sendiri yang ditaruh di pinggangnya gitu ya. Terus dia punya uang, aku kasih uang untuk jajan $100 itu. Jadi dia punya uang sendiri gitu. Nah sewaktu kita sudah sampai mau keluar airport, kita mau ke kamar mandi dulu di Singapura. Nah terus setelah itu anakku BO, terus dia keluar gitu aja kan. Lupa dia punya ikat pinggang itu. Nah terus di Singapura, terus aku buruan balik, ada orang yang membersihkan, bapak-bapak yang membersihkan itu kamar mandi itu ya. Terus aku tanya, anak aku ketinggalan tasnya di sini, apa kamu lihat ya? Terus dia kasihkan, dia lihat di bawah tempat itu ya, kartnya dia itu, keretanya dia itu, terus akhirnya diambil dikasihkan aku. Oh begitu, saya bilang terima kasih. Terus kemudian waktu dilihat, dicek dengan anak aku, duitnya hilang. Nggak semua, tapi hilang banyak lah. Bukan main ya. Seperti itu. Ya kesalahan dia. Jadi dimanapun kalian berada ya, hati-hati dengan barang bawaan kalian itu ya. Ada orang yang jujur, ada orang yang tidak. Nah, aku pernah di Malaysia, aku cuci tangan, HP aku taruh di samping, terus aku ambil kertas pengelap tangan itu, aku ambil kertas pengelap tangan, terus akhirnya aku jalan sedikit berapa langkah gitu ya. Terus aku balik, HP aku sudah hilang. Terus aku lihat-lihat orang, tanya, kalian lihat HP aku di sini? Semua orang diam aja, jalan keluar gitu. HP bagus itu. Zaman dulu Motorola Racer itu kan bagus tuh. Hilang diembat orang di Malaysia. Jadi hati-hati ke Malaysia. Terus aku pernah juga
di sini. Belanja waktu itu masih tahun 80 90-an gitu. Aku belanja, tiba-tiba aku menemukan beeper, pager itu, beeper itu ya. Sewaktu aku menemukan, terus langsung aku matikan, aku nggak mau ribet-ribet gitu. Terus kemudian ada orang yang kirim pager ke aku gitu. Terus aku lihat, siapa ini? Mungkin orang yang pemilik pager itu ya. Terus aku call. Aku tidak mau telepon melalui HP aku, nanti dia tahu nomor aku gitu. Aku nggak mau. Aku tunggu di itu telepon yang di pinggir jalan yang bayar itu loh ya. Terus aku telepon ke dia. Halo. Aku tanya, kamu baru call aku ya? Pager ya? Iya, itu pager aku. Kamu menemukan ya? Iya, aku menemukan. Kamu ada di mana sekarang? Nanti aku ke situ ngambil pagernya. Maaf, aku nggak bisa kasihkan ke kamu karena aku tidak tahu siapa kamu. Aku tidak mempunyai hak untuk melihat identitas kamu. Jadi pager ini tidak akan aku ambil. Aku bermaksud sekarang ini dalam perjalanan ke kantor polisi, di kantor polisi setempat ini loh. Di sini aku akan kembalikan, kasihkan ke orang petugas polisi yang bertugas di situ, dan kamu bisa datang ke sana mengambil pager kamu gitu. Dia agak nggak seneng ya, agak marah-marah dikit gitu. Tapi aku nggak pusing. Aku tidak tahu dia itu siapa. Nanti kalau aku ketemu di jalan nunggu dia, aku dirampok gimana? Terus nanti kalau aku berantem dengan dia gimana? Aku nggak kenal dia kan, jadi aku ya itu kan aja apa itu aku katakan ke dia, ambil aja di kantor polisi gitu. Akhirnya ya oke. Dia nggak kurang begitu senang untuk mengambil ke kantor polisi. Kemungkinan dia itu bukan orang yang benar juga ya. Mungkin dia orang yang nakal, nggak tahu dia jual apa nggak tahu kan. Kalau ke kantor polisi kan ditanya ID-nya, mungkin dia punya ID itu ada cacatnya gitu loh. Jadi mungkin dia kurang begitu senang. Aku nggak pusing, aku kembalikan ke orang yang petugas yang berkuasa, biar dia ngambil. Kalau itu barangnya dia pasti bisa ngambil gitu loh. Aku nggak mau mencuri. Nah itu pengalaman aku. Oke, sedikit sampai di sini dulu aku ngeyel ini ya. Oke, aku sudah sampai rumah ini. Nah itu depan itu garasi aku bukanya pintunya. Nah ini cukup nggak ya aku masuk? Nah, itu mobilnya istri aku, cukup lah. Bisa nggak masukkan mobil? Ya bisa, nanti kalau nabrak kalian kan tahu kan. Nah itu dia. Iki ketok nggak? Ketok ya iso. Nah, itu dia. Alon-alon, atret, maju, mundur, kiri, kanan, ngono toh. Nah, seperti itu. Sudah sampai rumah. Nah, ini HP-nya, videonya aku ambil vertikal ya. Seharusnya miring horizontal gitu bisa untuk ngevlog. Nanti bisa kok, aku akali aja. Yang penting sudah ngevlog 12 menit, 15 menit kan lumayan. Daripada ngelamun di dalam mobil, aku ngevlog aja. Sambil cerita sedikit, ngobrol-ngobrol dengan kalian, aku share dengan kalian. Oke, sampai di sini dulu. Ciao. Terima kasih sudah nonton video ini, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios.
my friend.